Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang di kanal kami, sumber terpercaya untuk berita, analisis mendalam, dan fakta-fakta terverifikasi seputar dunia olahraga, politik, hingga isu-isu viral. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas misi besar Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025, di mana skuad Garuda Muda berambisi menyapu bersih kemenangan melawan Brunei, Filipina, dan Malaysia. Apa strategi mereka? Bagaimana peta kekuatan lawan? Dan seberapa realistis peluang Indonesia meraih grup A? Yuk, tonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cek Fakta supaya kamu nggak ketinggalan info terbaru yang valid dan mendalam. Setiap langkah Timnas Indonesia di pentas internasional selalu menyedot perhatian jutaan pasang mata. Kali ini, panggungnya adalah Piala AFF U23 2025, sebuah turnamen yang kerap dijadikan barometer kekuatan tim muda di kawasan Asia Tenggara. Dengan status sebagai tuan rumah, skuad Garuda Muda mengemban beban sekaligus kehormatan untuk tampil maksimal di hadapan puluhan ribu pendukung yang memadati Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Wajar saja, di atas kertas, Indonesia menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menjuarai grup bahkan melangkah jauh hingga final. Sejak diundi masuk ke grup A bersama Brunei Darussalam, Filipina, dan rival bebuyutan Malaysia, optimisme publik semakin membumbung tinggi. Gaya bermain inilah yang diharapkan bisa jadi pembeda saat berhadapan dengan Malaysia yang kerap mengandalkan serangan balik cepat. Di level senior, Timnas Indonesia sudah terlalu sering merasakan getirnya sekadar hampir juara final demi final berujung medali perak, gelar runner-up. Maka di level U23, misi ini bukan hanya latihan mental juara, tetapi juga bagian dari regenerasi dan pembuktian bahwa Garuda Muda siap mewarisi mental pemenang. Sejarah mencatat, skuad-skuad yang diunggulkan kerap tumbang oleh kejutan tim-tim kuda hitam. Memang, dalam edisi 2019, Timnas U22 cikal bakal skuad U23 pernah mencatatkan prestasi manis dengan menjuarai turnamen ini di Kamboja. Di Piala AFF U23 yang hanya berdurasi 2 pekan, satu hasil imbang atau kekalahan bisa mengacaukan kans lolos, karena hanya peringkat juara grup plus satu runner-up terbaik yang berhak ke semifinal. Namun, setelah itu, konsistensi masih jadi PR besar. Disinilah tantangan berat Garuda Muda, mewujudkan ambisi menyapu bersih kemenangan di fase grup sambil menepis keraguan publik yang masih sering trauma pada kegagalan di masa lalu. Meski pengalaman internasional mereka minim, Brunei punya keunggulan kecepatan dan motivasi untuk membuat kejutan. Apalagi, rivalitas dengan Malaysia menambah bumbu emosional. Siapapun tahu, duel Indonesia vs Malaysia selalu lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Filipina, misalnya, kini rajin mengorbitkan pemain diaspora dari Eropa. Beberapa pemain berdarah Filipina yang merumput di Liga Eropa kasta kedua-ketiga dipanggil ke skuad muda. Di atas kertas, Indonesia tetap diunggulkan, namun bukan berarti bisa bermain setengah hati. Sementara Brunei meski secara tradisi kerap jadi juru kunci, belakangan aktif mengirim pemain mudanya ke akademi luar negeri. Beberapa pemain Malaysia U23 juga sudah tampil di Liga Super Malaysia dan jadi langganan tim senior. Ini adalah pertaruhan harga diri, gengsi kawasan, dan kebanggaan publik di tribun stadion. Dua fullback diberi kebebasan overlap, sementara dua gelandang bertahan menjaga keseimbangan. Di depan, satu striker target man akan didukung dua sayap cepat. Vandenberg harus pintar memilih siapa yang jadi starter lawan Brunei, siapa yang disimpan untuk Filipina, dan siapa yang diplot khusus untuk partai penentuan lawan Malaysia. Mempersiapkan tim untuk sebuah turnamen singkat dengan jadwal padat ibarat menyetel mesin balap. Harus bertenaga penuh, tapi tidak boleh kehabisan bahan bakar di tengah jalan. Dalam beberapa kesempatan, Garuda Muda juga menjalani latih tanding tertutup dengan klub lokal Liga 1 dan tim-tim junior dari Asia Timur. Tujuannya, mengasah skenario nyata pertandingan dengan intensitas tinggi. Inilah yang menjadi fokus utama tim pelatih Timnas Indonesia U23. Targetnya jelas, mencetak gol cepat agar lawan goyah, sekaligus memberikan sinyal tegas ke pesaing grup lain bahwa Indonesia tidak main-main.
Mental bertanding jadi faktor penting karena turnamen seperti ini sering diwarnai tekanan tinggi, ejekan supporter lawan, hingga tekanan publik di media sosial. Pelatih Brunei berulang kali menegaskan bahwa timnya datang ke Jakarta bukan sekadar wisata, melainkan ingin pulang dengan harga diri terjaga. Semua orang berharap Garuda Muda menang meyakinkan di setiap laga. Satu kesalahan kecil bisa viral di media sosial, hujatan bisa datang silih berganti. Inilah yang sering jadi momok bagi pemain muda. Mental bertanding diuji bukan hanya oleh lawan di lapangan, tetapi juga tekanan dari layar gawai. Rotasi pemain jadi kunci agar stamina tetap terjaga hingga babak gugur. Cedera ringan pun bisa berakibat fatal jika pemain kunci harus absen. Bermain di kandang sendiri adalah pedang bermata dua. Dukungan puluhan ribu supporter bisa menjadi tambahan tenaga luar biasa. Sorak-sorai di tribun bisa membuat nyali lawan menciut. Publik pun berharap tidak ada drama di luar sepak bola seperti isu match fixing atau protes wasit yang bisa merusak fokus tim. Nyanyian dukungan, drum, flare, hingga koreografi megah akan jadi energi ke-12 di lapangan. Disinilah kebiasaan untuk tidak lagi puas dengan pujian semu, tetapi benar-benar berani menuntut diri sendiri meraih kemenangan mutlak. Dukungan di media sosial, tribun yang bergemuruh, hingga doa di layar kaca semua menjadi bahan bakar bagi mereka yang berlari menembus keringat, cedera, dan tekanan di lapangan. Namun bagi Indonesia, itu adalah cermin jati diri, semangat pantang menyerah, gotong royong, dan mimpi yang tak pernah padam meski jatuh berkali-kali. Kabar miring soal konflik internal, gosip bintang muda yang dibidik klub asing, hingga isu bonus pemain sering kali muncul menjelang laga penting. Jangan mudah terpancing provokasi, hargai lawan, dan bangun semangat fair play. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan fakta, data, dan analisis tajam seputar olahraga Indonesia. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal skor di papan, tetapi bagaimana kita menunjukkan wajah bangsa di mata dunia. Komunikasi internal harus rapi agar pemain tak terdistraksi. Karena saat Garuda Muda terbang, kita semua terbang bersama mereka. Satu tekad. Sapu bersih grup A, terbang lebih tinggi, dan harumkan merah putih di Piala FFO 23 2025. Misi Sapu Bersih adalah wujud tekad untuk membuktikan Indonesia punya generasi yang bisa mewujudkan mimpi besar, menembus batas, meraih bintang, dan menularkan mental pemenang ke seluruh lapisan sepak bola nasional. Berjalan di atas lapangan hijau dengan lambang Garuda di dada bukan hanya soal menendang bola, mencetak gol, atau merayakan kemenangan di depan tribun penuh flare dan chant. Lebih dari itu, setiap langkah pemain muda ini adalah simbol harapan, potongan mimpi kolektif jutaan orang Indonesia yang rindu melihat merah putih berkibar di podium tertinggi. Garuda Muda harus sabar membongkar pertahanan rapat, menghindari frustrasi, dan tetap disiplin agar tidak kecolongan gol balasan. Di ruang ganti, para pemain diingatkan bahwa mereka bukan hanya bertarung untuk diri sendiri, tetapi membawa mimpi jutaan pendukung Garuda di seluruh penjuru negeri. Itu adalah pesan untuk para pemain. Kalau mau naik level, kalau mau bicara di Asia, bahkan di kancah dunia, maka mulai sekarang harus membiasakan diri menuntaskan setiap peluang, menjaga konsistensi, dan tampil tanpa gentar di bawah sorotan ribuan pasang mata. Beberapa pemain senior yang sudah merasakan asam garam laga internasional juga diminta membimbing rekan setim yang lebih muda agar tetap fokus. Mungkin di atas kertas Brunei dianggap lawan termudah, tetapi justru inilah jebakan berbahaya. Pertandingan perdana selalu jadi ujian psikologis. Menang besar bisa mendongkrak kepercayaan diri, tetapi hasil seri atau kalah akan menurunkan moral tim dan membuka peluang bagi Malaysia atau Filipina menyalip posisi puncak grup. Semua berharap atmosfer positif ini bisa mendongkrak kepercayaan diri skuad Garuda Muda. Setiap turnamen selalu menyimpan tantangan. Di lapangan, cuaca tropis yang tak menentu, hujan deras tiba-tiba atau suhu panas lembab bisa memengaruhi performa fisik. Rumput stadion harus prima, drainase diuji agar tak ada genangan air yang bisa mengganggu jalannya bola. Filosofinya mirip dengan tren Eropa. Pressing tinggi, penguasaan bola dinamis, dan pergerakan antar lini yang cair. Ribuan supporter dipastikan memadati stadion legendaris ini, membawa bendera merah putih, chant,
dan koreografi megah. Para pemain bukan hanya digembleng fisik, tetapi juga mental bertanding. Metode ini sudah mulai ditanamkan sejak Teci Training Camp di Jakarta dan sempat diuji coba di beberapa laga persahabatan lawan tim-tim Asia Timur. Namun, sejak FFO23 beberapa edisi terakhir, mereka mencoba membangun fondasi dengan mengandalkan pemain-pemain muda dari klub DPA MFC, satu-satunya klub Brunei yang kerap berkompetisi di Liga Malaysia atau Singapura. Dalam duel terakhir di SEA Games, Indonesia sempat menumbangkan Malaysia, namun laga selalu berjalan sengit, keras, dan tensi tinggi. Kekalahan atau hasil imbang lawan Malaysia bisa jadi penentu rumitnya jalan ke semifinal. Tapi sepak bola bukan soal di atas kertas saja. Inilah yang terus diasah Van den Burg, bagaimana menciptakan peluang berkualitas dan penyelesaian akhir yang klinis. Van den Burg sendiri bukan nama sembarangan. Mantan pemain timnas Belanda ini punya visi modern dalam membangun sepak bola berbasis penguasaan bola cepat, pressing tinggi, dan pergerakan dinamis. Target sapu bersih bukan sekadar jargon klise. Bagi publik sepak bola Indonesia, istilah ini memanggul beban sejarah dan kerinduan panjang akan prestasi yang konsisten. Sejak pertama kali Piala FFO23 digelar pada 2005 yang saat itu bernama Piala AFF Youth Championship, Indonesia belum pernah benar-benar mendominasi. Kini, dengan status tuan rumah, atmosfer kemenangan menjadi harga mati. Selain Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam memang kerap dianggap underdog, tetapi tim manapun di ASEAN sudah banyak berkembang. Dengan level persaingan yang makin rapat, sapu bersih di fase grup bisa menjadi modal mental besar untuk babak gugur. 1 Brunei Darussalam U23 Brunei di atas kertas memang menjadi tim dengan catatan terlemah di grup A. Dalam skuad U23 kali ini, Brunei membawa beberapa nama muda yang berlatih di luar negeri, terutama di Akademi Thailand dan Malaysia. 2 Filipina U23 Filipina menjadi lawan yang tidak bisa diremehkan. Mereka memanfaatkan diaspora dengan paspor ganda. Dalam uji coba terakhir, Filipina memang belum konsisten, tetapi mereka punya keunggulan postur dan organisasi bertahan yang rapi. 3 Malaysia U23 disinilah titik panasnya grup A. Malaysia selalu jadi rival abadi Indonesia, apalagi di level U23 yang identik dengan SEA Games. Pelatih Nafuzi Zain dikenal pragmatis mengandalkan blok pertahanan rapat dan serangan balik cepat. Pelatih Jarod Van den Burg datang dengan visi sepak bola menyerang modern. Di fase grup, Van den Burg diprediksi akan memainkan formasi dasar 4-3-3 dengan variasi menjadi 4-2-3-1 saat menyerang. Satu tantangan yang kerap muncul adalah efektivitas finishing. Dalam beberapa uji coba terakhir, Indonesia punya banyak peluang, tetapi sering gagal mengkonversinya menjadi gol. Selain itu, rotasi pemain juga penting. Jadwal padat membuat kebugaran harus dijaga. Selama 2 bulan terakhir, Jarod Van den Burg dan timnya merancang program latihan intensif yang mencakup aspek kebugaran, ketahanan otot, pemulihan cedera, hingga manajemen stres. Tim pelatih tak mau kecolongan dengan cedera mendadak. Tim medis disiapkan siaga penuh dengan evaluasi harian kondisi fisik pemain. Selain itu, tim juga mengundang sports psychologist, psikolog olahraga untuk mendampingi pemain. Laga pembuka yang dijadwalkan di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa 15 Juli tahun 2025, akan jadi panggung pembuktian. Dalam konferensi pers, Van den Burg sudah menegaskan bahwa timnya akan tampil menyerang sejak menit pertama. Di sisi lain, Brunei diprediksi akan parkir bus bermain dengan blok pertahanan rendah, memaksimalkan serangan balik cepat. Statistik pertemuan menunjukkan Indonesia mendominasi rekor head-to-head. Namun, di sepak bola, kejutan selalu ada. Namun di sisi lain, ekspektasi publik seringkali berubah menjadi beban mental. Manajemen PSSI bersama tim pelatih berusaha mengantisipasi ini. Salah satunya dengan membatasi akses pemain ke media sosial selama turnamen. Selain dukungan supporter langsung di stadion, banyak komunitas supporter di luar kota menyiapkan nonton bareng nobar. Selain itu, jadwal padat dengan jeda istirahat singkat menuntut pelatih memutar otak. Di luar lapangan, federasi juga perlu memastikan urusan logistik berjalan mulus. Hotel, transportasi, keamanan, hingga protokol kesehatan jika diperlukan.
Tantangan lain yang kerap muncul adalah spekulasi di media. Piala AFF U23 2025 ini mungkin hanya turnamen regional Asia Tenggara. Namun, disinilah mental juara harus ditempa. Target sapu bersih melawan Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia bukan sekadar ambisi di kertas. Garuda Muda tak lagi boleh puas hanya menjadi kuda hitam. Sebagai pendukung, tugas kita bukan hanya meramaikan stadion, tetapi juga menjaga atmosfer positif. Pada akhirnya, sepak bola memang hanya permainan 2 kali 45 menit. Jadi, mari kita rapatkan barisan. Siapkan bendera merah putih, nyalakan semangat di Stadion Gelora Bung Karno atau dimanapun kamu berada. Ingat, tetap dukung dengan cara positif. Terima kasih sudah bersama Cek Fakta. Sampai jumpa di liputan mendalam berikutnya. Salam Garuda Muda, terbanglah tinggi. Lawan tanpa ragu.